Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ad-da'watu wal mudahat ala nabi alaihi salam. Qala alaihi salam, tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fi yaumi mi'ata marrah. Wa qala ba'duhum bimadhil mustafa tahyal qulub wa tugtafaru khotoya wa dhunub wa billahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna biannana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna abdi sadaya nampi sirdosa ka Gusti sertingkah lelewihi kana raka kumawani wa tubalaina taubah tagsilu kula haubah wastur lanal aurati wa amini rawati tobatam piku Gusti bersihkeun dosa abdi aurat dosa tutupi karewasan jauhi waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani ibu rama sim abdi anak sinareng ahli sobat sinareng wargi mugi maaf ku Gusti. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pertama-tama pada hadratil kiram, para kurama, para fudola, para habaib, para asatizah yang sangat al-fakir hormati, yang sangat al-fakir muliakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan begitu pula kepada seluruh pemangku kekuasaan negara, dari mulai RT, RW, kepala desa, camat, para bupati, para gubernur, para menteri, para presiden, yang sangat saya cintai, yang sangat saya hormati, dan yang sangat saya muliakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakannya, merahmatinya, dan benar-benar memberi pertolongan kepada semuanya dan memberi ampunan, anugerah, maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini kita sebagai rakyat, siapapun itu, wajib kita menghormati kepada pemangku negara, walaupun hanya sebatas sama RT ya, harus kita hormati, karena sekecil apapun dia itu adalah penguasa. Nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan diminta pertanggungan jawabnya nanti di akhirat tentang apa yang kita lakukan. Dan karena itu, kalau kita ditegur, dinasehati ya oleh RT, oleh RW, kepala desa, kita wajib kita nurut, tunduk, karena beliau adalah tugas seperti itu. Jadi ada hadis Nabi seperti begini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'yatihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'yatihi. Jadi setiap manusia itu adalah pemimpin
dan akan diminta pertanggungan jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dari yang dipimpinnya. Ya, minimal kita tidak jadi RT, kita tidak jadi RW, kita jadi kepala desa, kita tidak jadi lurah, kita tidak jadi camat, dan kita tidak menjadi apa-apa. Minimal kita adalah pemimpin di dalam keluarga. Ya, oleh karena itu harus kita bisa melihat anak kita berbuat maksiat, kita akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak tinggal sholat, kita akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi RT. Apalagi bagaimana? Ya kan RT itu kan rukun tetangga. Berarti tetangga-tetangga itu yang berbuat maksiat, yang membuat tidak benar, membuat kejahatan, itu RT akan ditanya pertanggungan jawabnya oleh Allah, diminta. Lebih luas lagi, RW warga. Apalagi kepala desa, berarti satu desa berbuat di desa itu kejahatan. Ya, kepala desa ditanya, diminta pertanggungan jawab oleh Allah. Ini gimana kamu nih? Kamu kepala desa, rakyat kamu ada yang berbuat ini seperti ini nih. Ada yang mabuk, ada yang nyuri, ada yang zina, ada yang berbagai macam itu. Jadi kecipratan, dipanggil oleh Allah, diminta pertanggungan jawabnya atas yang dipimpinnya. Ya, apalagi penguasa-penguasa yang lebih luas seperti itu. Ya, makanya para ulama, para urama, ya, para pubola yang benar-benar al-arif billah, kebanyakan tidak mau untuk menjadi penguasa. Jadi bukan tidak mau untuk jadi penguasa, jadi takut masalah pertanggungan jawabnya nanti di akhirat. Oleh karena itu, ada orang yang berani, yang mau, yang ingin menjadi penguasa, bagus ya, karena pertama orang yang masuk surga itu adalah seorang penguasa yang benar-benar adil, yang benar-benar takwa taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau kita jadi penguasa untuk kita berbuat taat, berbuat ibadah kepada Allah, lebih terbuka sebenarnya. Kenapa lebih terbuka? Ya, kalau misalkan nyuruh orang untuk ke masjid, ya didengar. Kalau menyuruh orang untuk ngaji, pasti didengar. Ya, kita penguasa. Cuman kita celakanya sudah kita jadi penguasa, justru kita tidak menggunakan kekuasaan itu. Bahkan dia sendiri tidak mau untuk ngaji, tidak mau misalkan untuk sedekah, tidak mau untuk hal-hal kebaikan, itu celakanya. Tapi kalau memang seorang penguasa yang begitu dia berkuasa, didengar, terus dituruti, sangat terbuka lebar untuk kita, untuk dia benar-benar untuk masuk ke surga itu benar-benar terbuka jalannya. Kita tinggal kita memanfaatkan, menggunakan seperti itu. Oleh karena itu, kalau seorang ustadz, seorang guru, seorang ulama hanyalah bisa bicara seperti itu. Jadi bicara, kalau ada orang yang main, yang judi, yang berbagai macam, hanyalah bicara. Beda dengan penguasa. Kalau penguasa dengan bertindak dengan tangan pun boleh, bisa, karena penguasa. Jadi memang diberi kekuasaan istilahnya. Ada orang misalkan tempat prostitusi atau tempat perzinahan, langsung dengan menggunakan kekerasan tutup selesai. Jadi itu adalah memang satu diberi kekuasaan oleh Allah gitu kan. Diberi kekuasaan, silahkan. Tuh kalau bisa menggunakan seperti itu, ya subhanallah, terdepan yang paling masuk surga ya para pemimpin yang menggunakan atas kekuasaannya untuk kepentingan kebaikan. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita sebagai rakyat, ya, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, seluas apapun wawasan kita, tetap kita harus tunduk, harus taat kepada para pemimpin. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, atiullah, taatlah, tunduklah, patuhlah kepada Allah. Wa atiur rasul, tunduklah, patuhlah
kepada Rasul-Rasul Allah, wa ulil amri minkum, dan kepada para penguasa. Jadi kita harus tunduk kepada para penguasa. Ya tentu kalau penguasa itu memerintahkan kita untuk kebaikan. Tapi kalau misalkan menyuruh tidak baik, ya kita la ta'ata fi makhlukillah. Tidak boleh kita tunduk kepada makhluk Allah kalau memang tidak benar yang diperintahkan. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cuman Al-Fakir punya keyakinan, insya Allah yang namanya pemimpin masa menyuruh kita tidak benar, insya Allah. Dan kalau misalkan ada, ya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada mereka. Karena nanti kita di akhirat saling berkaitan sebenarnya, saling berkaitan. Jadi kalau memang kita tidak memberi peringatan, tidak memberi nasihat, tidak memberi satu masukan, kita pun tetap kena gitu. Jadi kalau kita tahu satu masalah, ya perlu kita sampaikan kepada orang lain. Misalkan orang lain berbuat salah nih, kita perlu menyampaikan. Minimal kalau kita tidak mampu, tidak bisa menjadi fitnah. Misalkan kalau kita disampaikan, ya minimal kita tidak setuju dengan masalah itu. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini Al-Fakir sekali lagi, Al-Fakir bukan ulama, Al-Fakir bukan al-alim al-alama, Al-Fakir hanyalah sebutir debu dari bagian ulama. Dan Al-Fakir hanya satu tujuan Al-Fakir adalah ingin berbagi saja. Karena tidak semua saudara-saudara Al-Fakir mengerti tentang hal ini, dan pasti terbanyak mengerti. Kalau saja sudah mengerti, ya alhamdulillah. Mendengarkannya suara Al-Fakir, kata-kata Al-Fakir berarti hanyalah satu penghormatan terhadap ilmu, itu pun adalah sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang yang mendengarkan suatu surahan, yang mendengarkan suatu penjelasan, sedangkan dia sudah tahu hal itu, tapi dia mau mendengarkan, maka itu adalah suatu memuliakan ilmu, maka dia akan begitu dihormati, dicintai, dan ilmunya pun akan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebaliknya, abong-abong ya, abong-abong mentang-mentang kita sudah tahu hal ini, terus kita ngeceng ya, masalah gitu aja udah pada tahu atau wek misalkan. Jadi mendengarkan sesuatu penjelasan karena kita udah tahu, kita mencibir, kita menyepelekan, bukan mencibir menyepelekan kepada orang yang menjelaskannya berkata, bukan. Jadi kita menghinakan kepada ilmu Allah, itu tidak baik. Jadi dampaknya ilmu yang kita miliki tidak akan bermanfaat seperti mestinya. Ini adalah, silahkan baca di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dan kitab-kitab yang lainnya, ada keterangannya. Jadi kita memuliakan terhadap ilmu itu adalah walaupun kita sudah tahu, sudah paham, sudah benar-benar ngelotok hal ilmu ini, tapi kita mendengarkan dengan begitu seksama, hikmat, maka kita adalah wujud daripada menghormati ilmu Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi bagi orang yang telah mengalami di pesantren salafi tentunya, hal yang akan bicarakan oleh Al-Fakir ini ada sesuatu hal yang lumrah. Tapi bagi orang yang belum pernah, yang tidak pernah di pesantren, pasti merupakan suatu keanehan. Kenapa? Karena kalau kita belum pernah memasuki pesantren, belum pernah lama di pesantren, belum pernah mengaji kitab Salafus Shalihin, jelas kita mengedepankan otak alam pikiran kita yang begitu dangkal seperti itu. Padahal menyikapi sesuatu permasalahan
tidak harus dengan akal saja, walaupun akal itu adalah sesuatu anugerah Allah yang paling luar biasa, tapi semua masalah tidak selesai dengan hanya akal saja. Jadi ada kalanya kita menyikapi suatu masalah itu adalah dengan keyakinan kita, insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di kesempatan ini Al-Fakir mau menerangkan, mau menjelaskan, mau berbicara tentang hal sesuatu yang harus disikapi dengan keyakinan, insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masalah apa? Itu masalah ziarah kubur. Masalah ziarah kubur ini adalah sesuatu masalah yang sederhana, masalah yang sudah lumrah, masalah yang sudah tidak asing lagi, tapi kadang-kadang banyak dipermasalahkan. Bahkan ada orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan ada yang mengaku NU, bahkan ada yang mengaku berbagai macam pengakuan. Tapi di dalam hal kenyataannya, faktanya justru tidak mengikuti ajaran NU, tidak mengikuti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti itu. Di sini tentang ziarah kubur. Ziarah kubur ini ada yang melarang, ya melarang. Ya tentu apa saudara-saudara kita seperti itu di dalam Islam seperti itu. Ada yang melarang. Terus ada bahkan mengatakan bid'ah dolalah. Bahkan ada lagi yang mengatakan tidak segan-segan mengkafirkan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi di sini Al-Fakir ya berbicara sebenarnya semoga bermanfaat khususnya untuk Al-Fakir sendiri, ya umumnya bagi orang yang Allah kehendaki untuk bisa menerima dan mengerti dan perlu dengan hal ini seperti itu. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi di sini tentang ziarah kubur ini adalah perintah Nabi. Kata Nabi, "Fajurruha." Ziarahlah kamu sekalian ke kubur. Karena dengan kita ada Nabi ya. Nabi mengatakan apa? Wabi Hakim Muhammad gitu kan. Wabi Hakim Muhammad la tu'adzib adzal mayyit. Jadi dengan haknya Nabi kita maka tidak disiksa ahli kubur seperti itu. Ya banyak hadis-hadis yang berbagai macam lah seperti itu, yang menerangkan tentang hal ziarah kubur. Oleh karena itu kita ziarah kubur, apalagi kita baca Al-Quran ya, baca zikir, baca sholawat, dibaca. Kalau kita membacanya, kalau kita melaksanakannya, kalau kita membacakannya tentang sholawat, tentang Al-Quran, Yasin, dan sebagainya di atas kubur, tidak usah kita pakai hadorot. Jadi hadorot itu kalau di istilah kita adalah alamat seperti itu. Kalau di dalam surat itu kan, misalkan pengirim, misalkan siapa, atau dikirim untuk siapa seperti itu hanyalah alamat saja, itu hadorot. Makanya ila hadroti kan, ila hadroti misalkan atau ila ruhi siapa gitu kan, itu kan teruntuk kalau bahasa kita mah, teruntuk ruhnya siapa gitu kan. Ada ruhi, ada hadroti gitu. Itu hampir sama tapi tidak sama. Jadi kalau ila hadroti itu ya, ila hadroti itu ya khusus terhadap orang-orang yang maksudnya terhormat seperti itu, orang-orang pilihan maksudnya. Jadi kalau misalkan ila ruhi itu umum kepada siapapun seperti itu. Jadi masalah hal ziarah kubur ini sunnah, diperintahkan oleh Nabi, dan Nabi pun melaksanakan, banyak hadisnya seperti itu. Cuman Al-Fakir di sini tidak membacakan semua hadis, karena kalau dibacakan semua hadis ya waktunya kan terbatas gitu. Jadi tidak bisa. Jadi kalau masalah yang begini, kalau ingin luas, kita berhadapan langsung seperti itu, datang ke ke gubuk Al-Fakir, maksudnya kita ngobrol, diskusi baik-baik seperti itu, dengan niat kita musyawarah gitu, dengan niat kita saling melengkapi, saling memberi, saling berbagi seperti itu.
Karena Al-Fakir katakan di antara kita semua itu adalah sama saja gitu. Apalagi Al-Fakir ya. Al-Fakir orang dhaif lah. Seperti itu. Al-Fakir sangat memerlukan masukan dan Al-Fakir pun sangat butuh untuk bermusyawarah. Ada keterangan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin seperti ini. Faidatun. Utawi iku adalah satu faidah. Bahasa pesantren kan seperti itu. Tapi kita udahlah bahasa langsung saja. Jadi ini satu faidah. Ziyaratul kuburi. Ya, jadi ziarah kubur itu adalah wa imma limujarrati tadzkiratil maut. Jadi ada kalanya ziarah itu adalah hanya untuk menyadarkan diri kita untuk kita bisa mengingat kematian dan mengingat akhirat. Jadi seperti gini. Wah, supaya hati kita ini sadar karena kita punya pikiran, punya otak terlalu keras seperti itu. Keinginan kita selalu bertolak belakang dengan ajaran agama misalkan, wah, ingin bisa sadar, ingin bisa lembut nih hati, kita datang ke kuburan untuk melemaskan, untuk meluluhkan, untuk menyadarkan hati kita. Kita datang ke kuburan. Untuk apa? Iktibar. Oh, saya pasti seperti ini. Ya mati itu namanya. Tuh, jadi jarah yang seperti ini, ziarah yang seperti ini, itu kepada kuburan siapapun boleh. Walaupun ke kuburan orang kafir sekalipun ya maksudnya ke kuburan yang berbeda agama pun tidak apa-apa. Kalau hanya kita iktibar untuk menyadarkan pikiran kita bahwa kita mau akan seperti itu. Jadi kuburan siapapun boleh. Seperti itu. Tapi ada kalanya kita ziarah kubur itu adalah linnahwi du'ain. Jadi berniat untuk mendoakan ahli kubur gitu. Nah, kalau ziarah masalah ini ya udah bisa lumrah. Jadi Al-Fakir dengar ya siapapun ustadz ya, siapapun kiai ya seperti ini tidak ada masalah. Jadi memang kita ziarah kubur itu adalah untuk mendoakan ahli kubur, untuk mendoakan sohibul makbaroh. Hal ini tidak menjadi perbedaan ya. Jadi ada kalanya kita berziarah itu adalah hanya untuk mendoakan sohibul makbaroh atau yang ada di kuburan itu. Seperti itu. Tuh, jadi kalau kita untuk mendoakan ini ya, yaitu patusannu likuli muslimin, disunahkan ya kuburan yang seagama dengan kita yaitu muslim. Jadi tidak ke kuburan lain. Misalkan wah kita punya teman misalkan non muslim terus kita ziarah ke kuburannya, tidak disunahkan itu. Jadi kalau untuk mendoakan ya harus sama agamanya dengan kita yaitu Islam kalau untuk mendoakan. Tapi kalau untuk kita menyadarkan diri kita bahwa kita bakal mati, itu kuburan siapapun, tidak usah kita tahu siapa yang dikuburkan di situ. Seperti itu. Terus ada kalanya ziarah itu ditabaruk. Ini yang menjadi polemik, menjadi permasalahan. Tidak sedikit ulama, tidak sedikit kiai, ustadzah yang menyatakan bahwa tabaruk ini adalah sesat. Naudzubillahi min dzalik. Tidak sesat. Jadi kita berziarah ke kuburan para aulia, kita berziarah ke kuburan para ulama, kita berziarah kepada kuburan para solihin, orang-orang yang soleh ahli ibadah, itu adalah patusannu, disunahkan li ahlil khair, ya ahli-ahli kubur yang ahli kebaikan, kuburan-kuburan para ulama, kuburan-kuburan para wali, kuburan-kuburan para solihin, tabaruk, ngalap berkah, silahkan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita ziarah ke kuburan para aulia, para solihin, tapi niat kita adalah tabaruk, ngalap berkah, mau ambil berkah, mau minta berkah kepada ahli kubur itu. Ini harus kepada
kuburan para aulia, para solihin, harus ke kuburan itu. Berarti kuburan orang-orang yang benar. Makanya setiap makom ya, seperti makom Sultan Maulana Hasanuddin di Banten, seperti makom Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon, seperti makom-makom para aulia ramai dikunjungi orang. Lit tabaruk jelasnya ya, lit tabaruk jelasnya. Itu nggak apa-apa, boleh, sunnah gitu. Jadi kita ziarah ke kuburan para aulia, para solihin untuk lit tabaruk, demi ngarep berkah, itu boleh dan sunnah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi. Nabi juga sama. Banyak hadis-hadis Nabi kan, yang ada Nabi pernah itu berkata ya. Hadis kalau tidak salah itu diceritakan oleh Anas bin Malik ya. Anas bin Malik ini satu sahabat Nabi yang memang berkhidmat, bersatu, mengabdi kepada Rasulullah dari semenjak kecil. Karena waktu Nabi ke Madinah itu, ini Anas bin Malik ini baru umur 10 tahun. Dari umur itu sudah mulai berbakti ke Rasulullah, sehingga beliau memang meriwayatkan hadis begitu banyak gitu, bahkan jadi level ketiga. Jadi nomor 1 yang lebih banyak menerangkan hadis Nabi itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah menceritakan, meriwayatkan hadis dari Nabi yang didengarkan oleh beliau itu 5.374 hadis. Yang kedua Ibnu Umar 2.360 hadis kalau nggak salah ya. Terus yang ketiga ini Anas bin Malik. Anas bin Malik ini menceritakan atau mendengar hadis dari Rasulullah itu 2.284. Terus yang keempat Siti Aisyah, istri beliau ya, sahabat beliau juga, seorang ulama, seorang wali, itu menceritakan hadis dari Rasulullah yang didengar oleh beliau dari Rasulullah itu adalah 2.210 hadis. Jadi 4 sahabat inilah yang terbanyak menceritakan, mendengar hadis dari Rasulullah SAW. Ini terutama masalah hal tawasul ya, hal tawasul itu bisa tabaruk juga ya, sama saja. Jadi ini Rasulullah pernah waktu menyaksikan jenazahnya Fatimah ya, Fatimah bin Asad, tapi bukan Fatimah putri-putri beliau. Nabi berkata begini, Ighfir li Fatimah, ya Allah, semoga Allah mengampuni dosa Fatimah. Bihaqi nabika, dengan hak nabimu ya Allah, berarti dengan hak beliau. Wal anbiya'i, dan dengan haknya, keagungannya para nabi-nabi, alladzi min qabli, nabi-nabi yang terdahulu sebelum aku, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah seperti ini juga. Jadi oleh karena itu, jadi masalah hal tawasul, hal tabaruk ini sebenarnya ya sudah berlaku dari zaman dulu juga gitu. Jadi jangan kita saling sesat menyesatkan dengan hal ini, padahal ini adalah benar-benar sudah berlaku. Berlaku apa ya? Kita contohnya begitu padatnya kita di makom-makom ya para aulia. Seperti di makom Sultan Maulana Hasanuddin, begitu orang berjejalnya, apalagi hari Minggu. Terus misalkan di ya berbagai macam lah. Seperti Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon juga seperti itu. Seperti di tempat-tempat kuburan-kuburan para wali yang lain juga ramai berjejalan seperti itu. Terus kita kafir-kafirkan, udah jangan minta kepada manusia, apalagi sudah meninggal, bisalah langsung kepada Allah. Yaitu tidak salah sih, memang itu juga benar. Tapi tabaruk pun, bertawasul pun kita kepada ahli kubur itu pun tidak apa-apa. Maksudnya di dalam Islam itu sudah kewarid seperti itu. Dan ada kalanya ya cuman itu, jadi kalau kita mau tabaruk jangan asal kuburan, ya harus kuburan orang-orang yang soleh, seperti itu saja. Seperti itu. Kok kita bisa tabaruk kepada
ahli kubur yang memang orang-orang soleh, orang-orang para aulia, kok kita bisa tabarukan pada itu? Sudah meninggal, ya sudah meninggal, tidak menjadi masalah. Jadi meninggal ataupun masih hidup sama saja gitu. Sama saja. Perbedaannya cuman kalau meninggal itu ruh itu sudah keluar dari jasad. Kalau masih hidup berarti ruh itu masih kena di dalam tubuh gitu. Jadi sekali lagi kalau mati itu ruh sudah keluar dari badan, tapi kalau kita hidup berarti ruh itu masih di badan. Tapi pada hakikatnya ya ruh-ruh juga. Kalau kita misalkan di muka bumi ini kita ngobrol dengan seseorang, apakah yang menjawab itu badan? Kan bukan. Yang menjawab itulah ruh gitu kan. Terus setelah kita keluar dari badan kita, ya tetap yang interaksi dengan kita ya ruh itu. Ya cuman sudah tidak berbadan seperti itu. Jadi cuman beda kalau sudah keluar dari badan, ya dia berbicara tidak kedengar oleh kita. Itu aja bedanya. Bagi kita yang awam, tapi bagi para aulia, bagi orang-orang yang dimuliakan Allah, ya bisa mendengar suara-suara walaupun sudah keluar dari badan seperti itu. Jadi di sini kan kita tergantung level. Level kita level apa? Apa level kita sudah menembus ke alam gaib ya, seperti para aulia, apa level kita masih level awam, kita bisa melihatnya yang dilihat oleh mata kasat saja seperti itu. Terhalang saja sudah oleh dinding tembok sudah terlihat. Terhalang saja oleh kertas, oleh apapun gitu. Walaupun tipis sudah tidak terlihat bagi kita ya. Tapi bagi para aulia pilihan Allah, ya walaupun dimanapun tetap terlihat oleh beliau. Kok bisa begitu? Itulah kehendak Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti itu. Tuh. Karena apa? Karena orang-orang para pilihan Allah, orang-orang ahli khair, li'anna lahum fi barazihim tasarrufat. Jadi ahli khair itu li'anna lahum fi barazihim tasarrufat. Jadi orang-orang pilihan Allah, para aulia-aulia Allah, walaupun di dalam kubur tapi masih tasarrufat, masih aktif maksudnya. Masih aktif seperti di alam dunia saja seperti itu. Bahkan la yuhsa madaduha. Jadi sungguh luar biasa gitu. Jadi keampuhannya interaksinya walaupun sudah di dalam kubur tetap masih kuat seperti di dunia ini. Atau jarah kubur karena li'adai hakin, karena menepati hak kewajiban. Seperti apa? Kasodikin wa walidin, ya karena yang meninggal itu adalah saudara, teman, atau orang tua. Saya punya orang tua ini sudah meninggal, kita zaro, itu kan kita karena melaksanakan hak itu kan. Tidak masa orang tua meninggal kita tidak menjenguknya seperti itu. Ada kalanya kita ziarah kubur itu melaksanakan hak kekerabatan, hak karena ikatan keluarga, hak karena ikatan pertemanan, hak karena ikatan anak dan orang tua seperti itu. Ada kalanya ziarah seperti itu. Bagaimana itu terlarang? Tidak, ada khabar Nabi. Bagaimana kata Nabi? Man zaro qabra walidayhi au ahadihima yaumal jum'ah kana kahujjatin. Jadi barang siapa yang menjari orang tuanya, menjari kedua orang tuanya atau menjarai salah satu orang tuanya yang sudah meninggal yaumal jum'ah, di hari Jumat, kana kahujjatin, itu adalah berpahala seperti naik haji. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi wa fi riwayatin, di riwayat lain, ghufira lahu, maka diampuni dosanya. Wa kutiba lahu bar'atun minanar, dan ditulis yang ziarah kubur itu menjarahi orang tuanya,
ibu bapaknya, atau di antara salah satunya, bara'atun minanar, adalah bebas daripada neraka. Ini dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 79. Tentang hal masalah ziarah kubur, mau li adai hakin, mau li tabarruk, mau li tawasul, mau li antibar, dan apapun itulah, ini adalah hal yang lumrah. Bisa terlihat nyatanya oleh kita setiap kuburan ramai dikunjungi. Ya karena itu adalah hal sunnah. Dikerjakan, mendapat pahala, tidak dikerjakan pun tidak berdosa. Hanyalah sekelumit saja, hanyalah sepercik saja tentang hal ini. Tapi walaupun hanya sepercik, walaupun hanya sedikit, mudah-mudahan ini menjadi satu penerang jiwa kita, menjadi penghilang suudzon kita terhadap orang yang mencintai ziarah. Oh, ternyata ziarah itu adalah sunnah Nabi, dan ternyata ziarah itu adalah diperintahkan oleh Nabi, dan walaupun tabaruk atau tawasul itu pun adalah perintah Nabi dan dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, para tabi'in, dan para salafus shalihin. Di sini ada keterangan di dalam kitab Khulasatul Wafa. Di situ tersebut, inna tawassula wa tasyaffu'a bihi sallallahu alaihi wasallam bijahi wa barakatihi min sunanil mursalin wa min siratis salafis shalihin. Jadi bertawasul atau meminta pertolongan, maka itu adalah sunnah-sunnah mursalin dan perjalanan salafus shalihin. Bijahi dengan zahnya Rasulullah, wa barakati dengan barokahnya Rasulullah atau para aulia-aulia Allah. Ini hanya sepertikannya sekelumit saja. Kalau memang ingin lebih mengetahui, ya silakan baca di dalam kitab-kitab para ulama, ya kitab-kitab para ulama yang kita kaji, yang kita laksanakan hukum-hukumnya semua. Al-Fakir yakin semua Islam, semua orang Muslim melaksanakan apa-apa yang ditentukan oleh para ulama-ulama yang menyatakan, menghukumi bahwa ziarah kubur apapun itu macamnya, mau li tabaruk, mau li itibar, mau li adai hakin, apapun itu adalah disunahkan oleh semua para ulama salafus shalihin yang ilmu-ilmu di bidang fikih, tasawuf dan tauhidnya yang diamalkan oleh kita. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa ucapkan, bisa katakan sekali lagi. Al-Fakir tidak ada sedikit pun menggurui ataupun mengajar. Al-Fakir hanyalah berbicara saja. Al-Fakir hanyalah berkata saja. Mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Al-insan mahlul khata wa nisyan. Tentu bicara lebih banyak bicara, tentu lebih banyak salahnya pun. Karena al-insan mahlul khata wa nisyan. Jadi manusia tempatnya salah dan lupa. Apalagi Al-Fakir satu wujud orang yang bodoh seperti itu. Walaupun sepintar apapun yang namanya manusia, pasti ada salahnya. Dan sekali lagi, yang tidak sepaham dengan Al-Fakir itu tidak menjadi mengapa. Al-Fakir hanyalah bicara, Al-Fakir hanyalah membaca, dan Al-Fakir hanyalah berbagi saja. Tidak ada apa-apa. Jadi silahkan kita berbeda, asumsi, pendapat, pandangan, tapi satu yang kita tidak boleh apa? Berpecah belah, saling menyalahkan, saling menyesatkan, saling mengkafirkan, merasa kita yang paling baik, yang paling bagus. Hanya itulah yang terlarang. Jadi selagi kita saling menghormat, saling menghargai,
saling memuliakan. Ya, itulah agama Islam. Islam adalah suatu agama yang benar-benar tinggi, agama yang benar-benar mulia, agama yang benar-benar luas. Ketinggian, keluasan di dalam ajaran Islam jangan dijadikan bahan perpecahan, tapi jadikanlah untuk perakat persaudaraan. Jadi siapapun yang menghukumi ini dan itu, tetap dasarnya adalah Al-Quran dan hadis, cuma beda paham saja, beda penafsiran saja, dan beda untuk bereferensi. Sekali lagi Al-Fakir mohon maaf atas salah khilaf dan keliru, dan begitu juga zilahnya atau terpelesetnya lidah Al-Fakir ini. Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian demikian. Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmilna inna isran kama hamalat 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.